yang terhormat dosen penguji uji kinerja Universitas Jember angkatan pertama PPG 2022. Perkenalkan, nama saya Awim Ro'atul. Hari ini saya akan mengadakan uji kinerja di SMKN 1 Tegalan dengan judul menulis puisi berdasarkan unsur pembangunnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran, marilah kita silakan ketua-ketuanya memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Anak-anak, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Anak-anak, terima kasih. Anak-anak, nanti saya yang hadir ya, siapa ya? Untuk kelompok 1 lengkap? Kelompok 1 Bu sakit. Sakit. Ya. Kelompok 2? Lengkap? Kurang 1 Sakit. Kelompok 3? 7? lengkap. Iya. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini anak-anak adalah nanti bisa menulis puisi. Tujuannya anak nanti menciptakan sebuah puisi kelompok, lalu memilih gambar. Dari gambar 4 yang saya tayangkan, anak-anak boleh memilihnya. Salah satu diskusikan, mulai dari memilih gambar, menentukan proyek, gagasan seperti itu ya, sampai menjadi sebuah karya puisi. Anak-anak, tujuan kita menulis puisi itu apa toh? Untuk menuangkan gagasan, ide, inspiratif. Bu, itu apa berguna anak-anak kalau lihat ini bukunya Bu Awim, antologi puisi ya. Beberapa buku saya itu antologi puisi. Nah, kalau ini kalian nanti akan dapat royalti kalau dibukukan seperti ini. Nah, ini contoh-contoh bukunya Bu Awim. Nah, ini anak-anak, ini yang terbaru. Anak-anak yang terbaru ini bukan puisi, ini anak-anak cerpen, menjemput mimpi. Ini inspirasi dari kalian. Jadi menjemput mimpi. Nah, siswa diharapkan dapat menulis puisi dari gambar yang dipilihnya dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun teks puisi dengan baik. Materinya sudah saya share di WA grup dari hari kemarin untuk kalian pelajari. Nah, sekarang saya tanya anak-anak pernah mendapat pembelajaran puisi di SMP? Siapa yang pernah membaca puisi? Saya? Iya. Terima kasih, tepuk tangan. Anak-anak, untuk selanjutnya kita lihat. Anak-anak, ini puisi merupakan ya, wis ngerti ya, Pak? Nah, W.S. Fraser dalam puisi doa seorang sedang sebelum perang. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firman-Mu tertulis di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapak, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukanlah benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam bergunang, sempurnalah sudah warna dosa, dan misiu kembali lagi bicara. Waktu itu Tuhanku, berkenankan aku membunuh, berkenankan aku menusukkan
Malam dan wajahku adalah satu warna. Dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah? Sementara kulihat kedua lenganmu yang capek mendekat bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-eratku genggam senapanku, berkenankan aku membunuh, berkenankan aku menusukkan sangkurku. Negara Indonesia 18 Juni 1900. Iya, itu tadi contoh membaca puisi. Anak-anak tidak harus seperti Bu Awin. Ini hanya untuk inspirasi bahwa kita bisa mengikuti lomba. Anak-anak, ini sudah saya share di WA, kalian lihat. Lalu kalian coba. Kita hanya mencoba untuk menganalisisnya. Menganalisisnya dalam unsur-unsur membangun puisi. Unsur-unsur membangun puisi sudah saya share materinya, kemarin sudah saya singgung. Diskusikan anak-anak dari puisi W.A. Srendra ini. Ada yang bisa dari sini? Gaya bahasanya silakan, kelompok siapa yang berani? Coba? Ya. Gaya bahasa hiperbola. Gaya bahasa hiperbola, contohnya apa, Nana? Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firmanmu tertulis di atas ribuan kuburan yang dangkal. Iya, tepuk tangan. Hiperbola itu keberlebihan anak-anak. Misalnya, wajahmu membayang kota terbakar, terus membayang lalu terbakar, dan firmanmu tertulis di atas ribuan kuburan yang dangkal. Ini hiperbola. Siapa lagi? Ayo, ya, ayo deh, silakan deh. Bahasa metafora, Bu. Ya, contohnya. Malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan nafasku adalah satu udara. Iya, ini metafora. Tepuk tangan. Yo, ada lagi anak-anak. Siapa lagi? Yo, masih ada. Sana ya, sana. Ya. Begini deh. Personifikasi. Ya. Dan Mesiu kembali lagi bicara. Iya, tepuk tangan. Person itu berarti dari manusia. Berarti benda itu diumpamakan seperti manusia. Siapa berani? Ayo, puisi ini menggambarkan apa? Ayo. Ya, berdiri. Sebentar, Bu, dekat ke sini ya. Tema puisi yang berjudul Doa Seorang Serdadu Sebelum Perang adalah mengenai perjuangan seorang prajurit atau serdadu. Iya, tepuk tangan. Ada yang ditanyakan? Ya, ayo berdiri nak. Apa ada unsur ekstristik dalam puisi? Iya, apa ada unsur ekstrinsik dalam puisi? Anak-anak yang kalian analisis tadi masuk unsur intrinsik. Nah, sekarang ada unsur ekstrinsik, ada. Nah, ini masuk unsur intrinsik berhubungan dengan puisi itu sendiri. Kalau ekstrinsiknya itu di luar karya sastra, berarti berhubungan dengan apa? Dengan pengarangnya. Nah, dengan pengarangnya berarti kalian lihat biografi pengarang itu apa? Dia dibesarkan di mana? Lalu dia apa lagi? Ayo. Kalau biografi, pendidikannya apa? Dari keluarga apa? Berarti apa anak-anak? Ide membuat puisi itu anak-anak bisa melihat gambar, bisa dari membaca. Seperti itu ya.
bisa dari pengalaman sendiri. Nah, ini unsur pembangun puisi kemarin sudah diterangkan Bu Awin. Hanya sekilas ya. Dek, anak tipografi. Nah, nanti anak-anak pada waktu membuat puisi, anak-anak ada tipografi sunsunane. Ngerti ya? Ada yang kalau Rendra tadi kan lurus gitu. Kalau ini seperti ini bentuknya, itu tipografi. Nah, sekarang diksinya sudah sampai lihat tadi. Misalnya saya memilih misalnya tentang gambar keindahan laut, temanya keindahan laut. Diksi yang saya pilih maka ada kapal, ombak, pohon, kelapa, seperti itu anak-anak, itu diksi. Ya, saya tidak mungkin misalnya diksinya seperti ini lalu saya melihat misalnya kendaraan berlalu lalang, tidak bisa. Nah, karena temanya beda. Maka nanti anak-anak akan memilih sebuah gambar, lalu berilah sebuah tema, lalu berilah sebuah diksi, analisis diksinya. Nah, gaya bahasa sudah kalian jawab. Gaya bahasa ini hanya garis besarnya, rinciannya sudah saya share di WA, itu ya, itu gaya bahasa. Lalu majas, ini contoh majas hiperbola yang sering kalian ucapkan tadi, kan banyak tuh hiperbola yang di puisinya Rendra, karena itu saya pilih hanya majas hiperbola. Kalau personifikasi, metafora, anafora, anak-anak sudah ada di materi kalian masing-masing di WA grup. Sudah kemarin saya saya share. Monggo bisa kalian buat gitu ya. Jadi masalah kamu tulislah menjadi sebuah karya sastra. Iya, tulislah menjadi sebuah cerpen. Tulislah menjadi sebuah anekdot. Jadi anak-anak jangan permasalahan itu kalian ratapi, men. Jangan cengeng. Ya, jadi orang itu jangan cengeng. Jadi permasalahan itu buatlah kalian menjadi sebuah produk. Proyek kalau Banda itu masalah itu saya buat. Saya kecewa anak pertama saya diangkat lalu dipanggul. Bagi saya dibuang anak perbatasan Pacitan. Terciptalah isi saya Ujung Kulon Trenggalek. Itu ya, sudah ya. Nah, citraan anak-anak. Citraan itu berhubungan dengan panca indera kita. Bagaimana sebuah puisi itu bisa kalau dibaca itu merasa imajinasi dan menggugah pikiran di balik sentuhan indera. Nah, ini. Nah, anak-anak nanti kalian di grup yaitu menulis puisi. Dari temanya tema sosial anak-anak, nanti kalian pilih, diskusikan proyekmu apa. Lalu diberi tema, lalu majasnya apa, diksinya yang akan digunakan. Setelah itu kalian susun membentuk puisi. Dari puisi dievaluasi lagi di kelompok. Nah, mari dievaluasi lagi, jadi ditulis disusun. Setelah itu kalian belajar untuk membacakan. Jadi presentasinya anak-anak selain kalian menulis puisi, anak-anak nanti presentasinya membaca. Anak-anak tolong nanti ini ya. Ini ada nama kelompok 1 misalnya, lalu anggotanya siapa saja, kelasnya NPK, lalu kalian cari. Nah, di sini juga ada gambar anak-anak. Jadi sampai misalnya itu tidak apa-apa. Di sini ada gambar, ya. Nah, lalu dari gambar itu temanya apa yang kalian ambil. Lalu di sini ada pilihan katanya atau diksinya. Lalu gaya bahasanya apa yang digunakan. Setelah itu susunlah menjadi puisi Bisa ya? Yuk, kelompok. Yang satu silakan ditulis, nanti buat ke situ. Dibuka gambarnya, kalau kalian lihat di HP juga ada gambar yang saya share di HP juga ada. Dibuka gambarnya, yang lain menulis. Ayo. Temanya sampai menggunakan apa? Boleh. Berarti menceritakan seorang
bapak atau ayah yang bekerja keras ya? Ya. Ya, saya keringat menetes. Apa ini? Ya, keringat menetes aliri tubuhmu, kulit tanganmu lebam hampir beku, kulit tanganmu lebam hampir beku, lebam ini gitu. Ayo, luka. Nah, awam kan mungkin becak, itu ya lebam, hampir beku kok, hampir beku apa? Dingin. Nah, kulit tanganmu legam. Ayo, jangan membeku. Nek tukang becak kayak gitu kan diterik, berarti apa? Iya, legam ini kan ya luka, atau lebam ini kan lempu. Kulit tanganmu lebam terbakar. Iya, enggak usah hampir, lebam terbakar. Nah, wis lebam terbakar. Hitam, misalnya gelap, hitam, boleh. Kalian lihat gambarnya lihat. Ini gambarnya mana? Nah, gambarnya kalian pilih mana? Gambar satu mana? Ini. Nah, lalu temanya apa? Kalau sampai memilih gambar satu? Pahlawan kesuksesan. Pahlawan kesuksesan. Nah, saya tanya, pahlawan kesuksesan ini tentang anaknya atau tentang bapaknya? Tentang ayahnya. Tentang ayahnya yang sukses mendidik, menyekolahkan anaknya. Itu ya inspirasi kalian. Iya. Nah, temanya apa? Kalian dulu tulis temanya. Lalu dari gambar ini kalian pilih diksinya apa? Ngerti? Yang diksi. Nah, pilihan menunjukkan ini baca menyisir usia senja. Baru di sini kamu untuk mandi keringat, membanting tulang. Nah, ini baru apa nih? Berdoa. Misalnya ini wajah menyisir menyapamu. Atau berarti ini apa? Personifikasi. Atau wajah menyisir menggiringmu hibur keterampilan. Nah, itu baru gaya bahasa. Tapi masih kata-kata masih di diksi. Nah, kita lihat misalnya apa? Oh, ini aku pilih ini. Bagi misalnya ya, ini apa itu? Bisa apa? Menurut berarti kalian ya, sudah fit? Ya, 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 ya. Mencederai setiap nafasmu
menjur keringatmu. Kau ajarkan aku arti perjuangan guna meraih kesuksesan. Setiap doamu kau haturkan segenap harapan. Tanpa pengorbanan berdoa darimu, aku tidak bisa apa-apa. Terima kasih Ayah atas semua pengorbanan yang kau berikan padaku. Ya, sekarang ini tadi contoh puisi yang dibacakan oleh Sudayo. Berarti ini yang berantai tadi ada kelompok yang sukses berantai. Itu siapa kelompoknya? Ya, silakan. Apa ini? Ya, kelompok 7 anak kita coba membaca puisi berantai. Bagaimana kelompok ini saya? Ayah, perjuanganmu tiada tara, pekerjaanmu mulia, semangatmu luar biasa, kasih sayangmu padaku tak terhingga. Oh ayah, betapa mulianya hatiku. Kau korbankan segalanya demi anakku. Oh ayah, tak kenal sampai tidak buatmu di penjara keringat netes ini sangatmu yang kau oh ayah, dan aku saja tak ingat apakah kau terlihat anakmu jadi terpelajar. Ya, tepuk tangan. Ya, siapa lagi? Bapak. Bapak ya? Bapak ini ya. Pemulung Arya kelompok 4. Oh pemulung, kau begitu berjasa memulungi sampah setiap hari, walaupun keringat membasahi tubuh. Kau juga tak kenal lelah. Kau rela bekerja pagi hingga malam. Semangatmu seperti baja, wajahmu pucat bagai mayat. Demi tercipta lingkungan bersih, kau rela tinggalkan keluarga. Kau anggap sampah sebagai berlian. Berbekal karung dan tongkat kecil, kau mencari dengan susah payah barang-barang yang telah dibuang oleh tuannya untuk ditukarkan ke pemborong. Kau hitung jumlah rupiah dalam karung, tak banyak tapi cukup membuat lelah tidurmu. Oh pemulung sampah, karung kau pikul di belakang, menyusuri jalanan yang sangat panas, bau sampah yang menyengat. Kau bungkus dengan harapan memilah sampah menjadi 1000 manfaat hingga bisa menjadi bersih. Ya, terima kasih. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Ukuran susah saja. Tersenyum, bersyukur, dan beribadah. Bahagia itu berasal dari hati. Hati menjadi rumah bahagia. Hati menjadi datang yang berbahagia. Bahagia itu sederhana. Sederhana mulai dari dan tidak dalam bentuknya beragam. Sederhana kandungannya pun terdapat dalam bersyukur. Sederhana bisa dilakukan di tengah kegelapan. Sederhana memulai hidup di tengah kegelapan. Bahagia itu sederhana. Ketika kita mencintai apa yang kita
Kutata mata rat-rat, kutakut mata putih yang siap pulang ke rumah. Murah berjalan, siap pemukul kurang lebihnya. Jadi tiap hari dulu yang berkelapa, tadi kan ada ya yang berkelapa tadi sudah bangun, malah saya maju ini, sedih. Ya aku maju saja, kalau aku kan baca ya aku maju. Setelah itu mundur ditabur dengan apa? Yang lain berasa ya. Tadi yang sudah pulang tadi sudah baru membaca. Jadi lalu itu. Jadi jangan takut kita begini. Awakmu ini loh, wajar kalau mengekspresikan diri. Justru yang tidak wajar itu kamu di jalan mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri lah. Oh ya waktunya pembelajaran itu lah mengekspresikan dirimu. Ini loh Kak, ekspresikan dirimu ini. Sebenarnya baik masuk. Nah, misalnya kalau misalnya di jalan itu ya, walaupun saya nggak termasuk semuanya. Misalnya kan banyak kalau di jalan buaya, gitu sih ya. Aku berpikir pada waktu kamu bermain kan? Pada waktu awakmu bermain berapa ya? Totalitas kamu bermain berapa? Pada waktu membaca puisi ya membaca puisi begitu juga. Pada waktu kalian pembelajaran yang lain totalnya. Ya jangan setengah hati anak-anak kita betul masih diberi kesempatan untuk terus sekolah. Itu yang saya bilang, lalu jangan lupa bahagia lah. Anak senanglah, apapun pembelajaran itu berusahalah untuk senang, lalu berusaha untuk gembira. Anak-anak terima kasih tepuk tangan semuanya. Anak-anak dari pembelajaran ini, apa yang kalian peroleh? Siapa yang berani? Ya, silakan. Sini. Bisa membuat puisi dari gambar. Iya, bisa membuat puisi berdasarkan gambar. Tepuk tangan. Siapa lagi yang berani? Ayo. Ya. Berdiri Kak. Berani membaca puisi di depan. Iya, berani membaca puisi di depan kelas. Tepuk tangan. Apa lagi? Masa aku hitam ya? Siapa lagi? Ayo. Siapa lagi ya? Bisa mengeluarkan puisi dari kegiatan kita. Iya, tepuk tangan. Bisa menciptakan kata-kata ide, bisa berekspresi di sini. Anak-anak ini merupakan pengalaman hidup kalian loh. Mungkin kalau sudah menikah, kalau tidak akan kembali menikah. Kecuali kalau ikut ajang lomba, seperti Batu masih senang lomba, kami ikut senang lomba. Anak-anak pembelajaran ini baik-baik. Anak pembelajaran ini tapi kenapa? Siapa yang berani berekspresi? Kenapa kamu tidak? Ayo berdiri. Ya, siapa yang berani? Ya, ayo, siapa? Ayo, siapa? Ya, kamu bukan. Mana kamu? Saya rasa pembelajaran kali ini cukup menyenangkan. Kita menjadi pembahasan dan suasana kelolaan juga sangat menyenangkan. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Tambahkan? Siapa yang berani? Ayo, siapa setuju? Iya, tepuk tangan. Anak-anak, untuk selanjutnya, tugas selanjutnya adalah anak-anak tugas individu. Kita tulis kelompok ya. Nah, individu itu anak berdasarkan pengalaman kalian, gagasan kalian, berani menuangkan ide, inspirasi lewat puisi. Jadi anak-anak menciptakan puisi sendiri. Lalu anak-anak boleh lewat TikTok, boleh lewat video, diunggah di YouTube, linknya berikan kepada Wah. Siap anak-anak?